Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap bersuka cita pada hari ini. Saudara-saudaraku, saya mau sharingkan firman Tuhan untuk kita pada saat ini yang terambil dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Tuhan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allah. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati saya yang menyampaikan firman Tuhan dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema dalam firman Tuhan ini berhasil karena melakukan yang baik, jujur, dan benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, kalau kita lanjutkan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini melalui pasal yang ke-32, saudara-saudaraku, ini menceritakan pengalaman Hizkia pada saat itu dan merupakan suatu kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan Hizkia pada saat itu, Bapak dan Ibu berkati Tuhan. Saat itu yang dalam situasi keadaan yang terjepit, sebab Yerusalem telah dikepung oleh pasukan Raja Sanherib atau Raja Asyur pada saat itu, sehingga rakyat menjadi panik, ketakutan, saudara-saudaraku yang dikasihi itu. Tetapi sebagai raja dan pimpinan, Hizkia dapat menenangkan bangsa Israel pada saat itu dengan berkata pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, yaitu dalam 2 Tawarik 32 ayat 6 sampai dengan 8. Ini katanya, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengawalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertai, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas pernyataan perkataan yang demikian, yang meneguhkan, yang menguatkan bangsa Israel yang tadi ketakutan terhadap Raja Asyur pada saat itu, yaitu Sanherib yang merupakan pasukan yang sangat besar mengepung mereka pada saat itu. Wajar Bapak dan Ibu ada ketakutan-ketakutan tertentu, karena mereka sedikit, orang itu banyak, kalahlah kami. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali dalam keadaan terjepit atau keadaan takut, manusia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi ia mencari pertolongan manusia. Hizkia secara perhitungan manusia, Bapak dan Ibu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia tidak mungkin menang melawan Raja Sanherib pada saat itu yang sedemikian banyak pasukan, sedangkan saja mereka hanya sedikit. Saudara-saudaraku yang dikasihi, akan tetapi ia tidak takut akan hal demikian. Raja Hizkia tidak takut.
Dia meyakini bahwa Allah menyertai hidupnya, menyertai bangsanya, dan ia memiliki iman yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Hizkia memiliki iman yang luar biasa. Ia mengimani tentang janji penyertaan Allah yang telah dinyatakan akan menyertai bangsa Israel kemanapun mereka berada. Ia memiliki pengalaman iman yang luar biasa dalam hidup Tuhan. Hal ini disampaikan kepada rakyat sehingga mereka yang sebelumnya dalam ketakutan dan kebimbangan mendapat kekuatan dan kepercayaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai dengan 21 yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Hizkia memiliki tanda sebagai kepunyaan Tuhan, milik Allah, yaitu melakukan apa yang baik, jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan dengan segenap hatinya sehingga usahanya berhasil. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita melayani Tuhan dan beribadah kepadanya dengan rasa cukup, yakni dengan segenap hati tanpa keterpaksaan, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Itu keberhasilan diantaranya di situ, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita. Ya, sama dengan hal yang demikian bahwa Raja Hizkia dalam melakukan pekerjaannya melayani Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Pada ayat 21 dikatakan, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Tuhan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hatinya, dengan penuh sungguh-sungguh di Bapak dan Ibu, tanpa ada unsur keterpaksaan yang terjadi di dalam hidupnya, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, pada umumnya Bapak dan Ibu, di dunia ini tidak ada manusia yang baik, jujur, dan benar, seperti yang tertulis dalam Mika 7 ayat 2 sampai yang 4. Tetapi sebagai kepunyaan Allah, sebagai kepunyaan Tuhan, Hizkia melakukan ketiga hal tersebut di hadapan Allah. Ia berlaku baik, ia jujur, dan melakukan pekerjaan yang benar di hadapan Allah. Nah, artinya Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, latar belakang perbuatan Hizkia ini tertulis dalam 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Bahwa ia meneladani Daud sebagai bapa leluhurnya, yang juga adalah kepunyaan Tuhan, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dijelaskan juga dalam 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai dengan 19. Perbuatan baik Hizkia adalah menguduskannya kembali rumah ibadah Tuhan, rumah Tuhan. Dan mana pada saat itu Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, melalaikan ibadah, bahkan rumah Tuhan ditutup karena tidak ada yang beribadah dan melalaikan hari-hari Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ya, memang pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, melalui pandemi COVID-19 banyak gereja-gereja yang ditutup. Itu karena sesuatu hal tertentu dan aturan-aturan tertentu. Tetapi dalam hal ini Bapak dan Ibu berbeda. Meskipun gereja ditutup, tetapi pelayanan ibadah tetap melalui live streaming. Jemaat-jemaat boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, tetap beribadah Bapak dan Ibu. Berbeda dengan kondisi pada saat itu, bahwa mereka benar-benar melupakan Allah dan ibadah. Tidak.
pernah terjadi. Nah, artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Tuhan murka atas kehidupan mereka. Kita boleh lihat dalam 2 Tawarik 29 ayat 5 sampai dengan 11. Hizkia menyerukan pada rakyatnya agar kembali melayani Tuhan, agar beribadah kepada Tuhan dan memerhatikan rumah Tuhan sebagai kepunyaan Tuhan. Bapak dan Ibu yang diberkati, dia berkata, janganlah kita melalaikan ibadah supaya kita luput dari muka Allah itu. Bapak dan Ibu, dalam kita boleh lihat kalau kita review Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam 2 Tawarik 29 ayat 15 sampai dengan 7 menceritakan pada tanggal 1 bulan yang pertama Hizkia beserta rakyatnya menguduskan rumah Tuhan. Kalau kita lihat pada kalender kita pada kesempatan ini tanggal 1 bulan pertama, yaitu tanggal 1 Januari, yaitu tepatnya pada tahun baru. Saudara-saudara yang dikasihi, artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu yang diberkati, oleh sebab itu mulai dari awal tahun hendaknya kita mengadakan pembaharuan hidup di dalam segi ibadah, dalam setiap pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan kita Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apakah dalam hal ini pada hari ini sudahkah kita beribadah dan melayani Tuhan dengan baik? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan jujur? Apakah pelayanan kita, ibadah kita berkenan di hadapan Allah? Jangan-jangan Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya main-main dan tidak ada jujuran di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Artinya dalam hal ini mari kita mengoreksi diri kita di tahun ini, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, berkualitaskah atau benarkah di hadapan Tuhan atau tidak, hanya sebagai main-main. Pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah domba-domba Tuhan, apakah benar-benar melayani dengan setia, dengan jujur, dengan benar di hadapan Allah, dengan baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena dalam hal ini dalam ceritanya Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan jujur apa yang dilakukan oleh Hizkia, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Hizkia, perbuatan benar apa yang dilakukan oleh Hizkia. Bapak dan Ibu boleh kita lihat dalam ayat 2 atau 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 2 sampai dengan 21 dijelaskan demikian Bapak Ibu, ada perbuatan-perbuatan yang baik yang Hizkia lakukan. Ia melakukan peribadahan dengan baik, mengkuduskan, melakukan fungsi rumah ibadah itu kembali sebagaimana fungsi, dan melakukan peribadahan yang benar di hadapan Allah. Dan diarahkan semua Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan melakukan persembahan-persembahan yang benar, yang jujur di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia membagi-bagi kelompok-kelompok pada kesempatan pada saat itu, tetapi dia mulai terlebih dahulu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mengorbankan hartanya sebagai korban bakaran pada pagi, petang, atau pada hari Sabat. Bapak dan Ibu, pada ayat yang ketiga dijelaskan raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis dalam kitab. Artinya Bapak dan Ibu, ada begitu banyak orang yang melakukan, mengikut. Kenapa Bapak dan Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus? Banyak orang pada saat itu diceritakan dalam 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai yang ke 21. Saya mau belajar dengan kehidupan Hizkia Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya baik, ia jujur, dan
pekerjaannya berkenan di hadapan Allah. Kalau kita review atau kita ingat-ingat Bapak dan Ibu, perbuatan baik apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, apakah kita sudah jujur dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk dalam ibadah? Apakah perbuatan kita berkenan di hadapan Allah? Mari kita introspeksi Bapak dan Ibu yang berkata. Maka Bapak Ibu itulah yang menjadi ciri Hizkia kenapa banyak orang yang mengikutinya, memberikan persembahan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya tahu Bapak dan Ibu meskipun dia sebagai raja, dia mempunyai hak seperti itu untuk memaksa orang, tetapi dia tidak melakukan hal demikian. Bapak dan Ibu ini berkati oleh Tuhan Yesus. Itu dibuktikan dalam ayat 20 sampai dengan 21. Ia berbuat baik, ia berkata jujur, ia berlaku jujur, dan ia perbuatannya berkenan di hadapan Allah. Artinya semua baik Bapak dan Ibu yang berkati. Artinya dalam hal ini ada keteladanan yang baik, teladan rohani yang baik di dalam kehidupan Hizkia, sehingga banyak orang memberikan sesuatu hal yang baik untuk rumah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan dalam kehidupannya tanpa ada unsur paksaan. Ia memberi dengan sukacita. Baru yang kedua ada kejujuran. Ada kejujuran di dalam diri Hizkia. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Kejujuran Bapak dan Ibu, ada kejujuran dengan kehidupan kita, di kehidupan pelayanan kita, kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Jujur tidak kita? Atau jangan-jangan Bapak Ibu banyak bohongnya? Sebagai pemimpin gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai ibadah kita, sebagai siapapun kita di tengah-tengah dunia ini, jujurkah kita untuk melayani Tuhan? Jujurkah kita dalam melakukan segala sesuatu? Makanya banyak Bapak dan Ibu orang-orang tidak mau memberikan persembahan persepuluhannya atau ucapan syukurnya karena kemungkinan ada ketidakjujuran di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, artinya Bapak dan Ibu yang berkati oleh Tuhan, itu yang mau kita lihat dalam kehidupan Hizkia. Ia berbuat baik, ia berperilaku jujur, dan dikatakan ia perbuatannya berkenan di hadapan. Nah, Bapak dan Ibu ini berkati Tuhan kita ya. Selanjutnya dalam 2 Tawarik 29 ayat 20 sampai dengan 30 menuliskan bahwa Hizkia melakukan apa yang jujur di hadapan Tuhan, yaitu mengadakan korban bakaran bagi Tuhan sebagaimana semestinya sebagai penghapusan dosa. Artinya Bapak Ibu, dengan adanya korban ini memohon ampun kepada Tuhan, menyanyikan pujian dengan iringan alat musik, dan kemudian kepada Tuhan apabila ibadah kita sudah diperingatkan, sudah dikhususkan untuk mendapat kesempatan, maka pada saat ini tidak boleh Bapak dan Ibu untuk memohonkan pengampunan atas kesalahan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, maka seperti yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu, apakah ibadah kita sudah benar di hadapan Tuhan, sudah berkenan di hadapan Tuhan? Persembahan, penyembahan, puji-pujian yang kita nyanyikan, kita kumandangkan dalam diri kita, apakah memang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyembahan yang kita lakukan dengan cara mengangkat tangan, apakah sudah benar? Jangan-jangan Bapak dan Ibu kita mengangkat tangan ketika mengadakan penyembahan pujian karena jam tangan merek yang terkenal atau emas yang sangat besar, kita tunjukkan mengangkat tangan, haleluya, haleluya. Tapi tidak semuanya Bapak dan Ibu yang mengangkat tangan meskipun ada emas, ada apapun di tangannya seperti saya ini, kemungkinan Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semuanya hal demikian. Tapi ada juga yang memang bersungguh-sungguh untuk menyembah. Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah benar di hadapan Tuhan? Ibadah yang sejati adalah diri kita, persembahan yang
sejati adalah diri kita di hadapan Tuhan, diri kita yang kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati dan persembahan yang kudus yang Tuhan sukai, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang terakhir, perbuatan yang benar Hizkia lakukan persembahkan korban pada Allah dengan sempurna. Dalam 2 Tawarik 29 ayat 31 sampai dengan 36. Ia berserta rakyat mempersembahkan segala harta benda yang mereka miliki sebagai nyata ucapan syukur mereka kepada Allah. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, mari kita melakukan hal yang demikian. Kita meneladani kehidupan pribadi Hizkia yang begitu luar biasa, yang merupakan orang yang benar, orang yang baik dan jujur, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan melakukan segala sesuatunya. Ketika melakukan pekerjaan untuk pelayanan di rumah Tuhan, itu harus didasari dengan yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu sebagai nyata syukur kita kepada Tuhan dalam penyertaannya Bapak dan Ibu. Dan itu juga yang akan menyatakan kepada kita, mari Bapak dan Ibu kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik, jujur, dan berkenan di hadapan Allah, sehingga sama seperti yang dilakukan oleh Hizkia yang berhasil karena ia melakukan hal-hal yang baik, jujur, dan berkenan di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu yang daripada Tuhan. Engkau memimpin kami untuk berbuat baik sebagai dari buah iman kami, dan kami boleh hidup jujur, dan kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, tuntun kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Salam saudara-saudaraku yang kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.